Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Untuk memulai ibadah kita, mari kita mempersiapkan diri kita. Kita berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 461 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari Sion, puncak keindahan, Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Demikianlah firman Tuhan Allah. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkatmu ke atas anak cucumu. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Haleluya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami masuk ke dalam gereja yang Engkau dirikan di dunia ini. Berilah Roh Kudus ke dalam hati kami, supaya kami mengaku bahwa Engkaulah sumber hidup kami, dan supaya kami bertaut dengan Engkau melalui iman yang benar itu, dan supaya kami dengan penuh sukacita memuliakan namamu yang terpuji sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 641 ayat 1 dan ayat 2. Penuhilah
bersorak-sorai bagimu. Nyanyikan haleluya. Ya Roh Kudus, tahbiskanlah nyerimu dan pelayan. Nyatakanlah kasih-Mu, Tuhan, untuk orang tertindas. Jauhkan aku asatlah, iman jemaat kobarkanlah. Soraklah haleluya. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan dari Yohanes 6 ayat 29. Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, buatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 165 ayat 2 dan 3. Dosaku banyak dan besar, Engkau suci kudus. Setiap kali ku sesat berbuat jahat, ya Tuhan, aku bertelut mengaku dosaku. Ampuni aku hamba-Mu, terima jiwaku. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Kita mempunyai iman besar yang sedemikian, yang duduk di sebelah kanan takhta yang maha besar di surga. Karena itu Ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 257 ayat 3 sampai ayat 6.
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan sebagai epistel untuk Pentakosta yang kedua, yang tertulis pada Kolose 1 ayat 15 sampai ayat 23. Ia adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Dialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memasuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayanannya. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 103 ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak
untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 116 ayat 1 dan ayat 2. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui akal akan senantiasa menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Shalom. Marilah kita dengarkan firman Tuhan untuk kita pada saat ini, pada pesta perayaan Pentakosta yang kedua, yang diambil dari Mazmur 104 ayat 24 sampai dengan 35. Mazmur pasal 104 ayat 24 sampai dengan 35, saya baca untuk kita demikian firman Tuhan. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaanmu. Lihatlah laut itu besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak, tidak terbilang banyaknya binatang-binatang yang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal berlayar, dan lewiatan yang telah kau bentuk untuk bermain dengannya. Semuanya menantikan engkau, supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila engkau mengirim rohmu,
mereka tercipta, dan Engkau membaharui muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Dia yang memandang bumi sehingga bergetar, yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak bernyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersuka cita karena Tuhan. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi, dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengajak kita pada saat ini untuk mengenal keagungan Tuhan, mengenal kebesaran kasih-Nya yang menciptakan semesta alam, di mana Tuhan menciptakan semesta alam dan membuat roda perputaran kehidupan dengan sangat baik. Dan jikalau kita perhatikan, tidak ada manusia yang mampu melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Allah dalam hal menciptakan sesuatu. Sekalipun manusia mampu menciptakan sesuatu di dalam kehidupannya, tetapi untuk menempatkan roda-roda kehidupan di dalam ciptaan itu manusia tidak akan mampu. Karena nafas kehidupan ada di tangan Tuhan. Itulah yang membuat kita harus mengenal betapa agungnya Tuhan itu, betapa besar kasih setia Tuhan itu dalam hidup manusia. Dan yang pasti jikalau kita perhatikan tadi apa yang dikatakan di dalam ayat 30, kunci kehidupan itu adalah Allah sendiri. Apabila Engkau mengirim roh-Mu, mereka tercipta, dan Engkau membaharui muka bumi. Jikalau Allah telah memberikan roh-Nya kepada ciptaannya, jikalau Allah telah memberikan roh-Nya kepada makhluk hidup, maka semua makhluk hidup akan memberikan kehidupan yang sangat berarti. Karena Allah telah memperbaharui kehidupan mereka. Sebagaimana di dalam ayat sebelumnya dikatakan, di atas laut tadi, dengan gelombang yang ada, tetapi kapal-kapal boleh berlayar. Dan di samping kapal-kapal tadi ada Lewiatan yang boleh, yang dapat hidup bersanding dengan kapal-kapal yang berlayar pada saat itu. Itu adalah keagungan yang tidak bisa diukur oleh hanya pikiran akal manusia saja. Sehira boido tadok dang tarjalo hita, alani ombak gabi boy mardalan kapal. Alai di antara niaka kapali adongdo akka buea. Ada binatang-binatang buas. Tetapi transportasi laut boleh berjalan dengan sangat baik. Disitulah bisa kita lihat bagaimana sebenarnya Allah menempatkan roda kehidupan itu dengan sangat baik. Sehingga dikala Allah mencipta, pada dasarnya semuanya telah mempunyai peran masing-masing. Di saat Allah menciptakan lautan, Allah telah memberikan perannya. Dikala Allah menciptakan gunung, Allah telah memberikan perannya. Dan terlebih dikala Allah menciptakan manusia, Allah telah memberikan peran untuk manusia itu sendiri.
Dan dikatakan manusia adalah teman sekerja Allah. Jikalau manusia adalah teman sekerja Allah, maka manusia harus mampu senantiasa memberikan pembaharuan budi hari lepas hari di dalam kehidupannya. Karena manusia diciptakan untuk sebuah kebaikan. Bukan untuk menciptakan bencana di tengah-tengah kehidupan itu sendiri. Dan manusia senantiasa diinginkan supaya senantiasa bekerja di dalam hidup itu sendiri. Jikalau kita perhatikan firman Tuhan di sini, ada 5 kali kata Asya, kata bekerja yang digunakan oleh pemazmur. Di mana pemazmur mau menyatakan bahwa Allah itu bekerja terus-menerus di dalam ciptaannya. Dan manusia sebagai imago Dei Allah, maka manusia juga harus senantiasa bekerja. Tidak ada kata berhenti. Bahkan di kehidupan kala dulu manusia sering melakukan hidup gotong royong. Bagaimana satu dengan yang lain saling bekerja, saling membantu. Dan itu juga hidup gotong royong itu ada di dalam kehidupan orang Batak yang dikenal dengan kata Masiadapari. Dari ladang yang satu mereka akan berpindah ke ladang yang satu orang lagi dan mereka bekerja secara bersama-sama. Dan tanpa mereka rasakan, mereka telah menjalin kasih sayang, kasih yang tulus di dalam hidup mereka. Dan pada saat Opuino Mensen hadir di tengah-tengah Batak, kehidupan yang seperti inilah yang dia puji. Luar biasa, orang Batak telah hidup rukun sebagaimana yang dikatakan di dalam Mazmur 133, padahal mereka belum mendengar Mazmur 133, tetapi mereka telah melakukannya. Dan akhirnya No Mensen menyuarakan dalam hidupnya, dia akan tinggal di tengah-tengah bangsa Batak ini untuk mengajari orang Batak. Dan akhirnya firman Tuhan senantiasa bekerja dalam hidup manusia. Dan itulah kita orang-orang yang percaya, yang telah dicipta oleh Allah sekalipun kita beraneka ragam. Kita terdiri dari berbagai suku, tapi semuanya harus bersatu di dalam kasih Tuhan. Sebagaimana di dalam tubuh kita ini kita lihat alat indera kita berbagai macam, tetapi satu dengan yang lain tidak boleh merasa dia yang paling istimewa. Tetapi satu dengan yang lain harus saling mendukung, saling menyokong, supaya tubuh itu boleh bergerak, supaya tubuh itu boleh bekerja, dan hidup kita boleh bermakna untuk orang lain. Maka hilangkan keegoisan kita. Ada sebuah pepatah di dalam orang Batak, seolah-olah mendoakan orang lain, tetapi sebenarnya masih menunjukkan dirinya yang paling unggul. Dikatakan seperti ini. Si bora guguk, picur otik, mamura hita luhut, sumurungau otik. Ada pemikiran, ada keinginan untuk mendoakan yang lain. Tetapi harus dia yang paling diutamakan, dia yang senantiasa dipuji-puji. Maka Reinhold mengatakan, jikalau keegoisan perorangan itu hanya mendatangkan bencana kecil. Tetapi jikalau keegoisan telah berkelompok, maka itu akan mendatangkan bencana yang besar. Maka hilangkan keegoisan itu. Karena keegoisan akan membawa manusia kepada kesengsaraan. Dan akhirnya kata Asya bekerja yang tadi
bisa saja tidak membawa kehidupan yang damai di dalam hidup manusia. Maka hilangkan keegoisan itu. Kita masuk ke dalam ciptaan Tuhan yang sebenarnya, yaitu yang membawa damai kepada seluruh bumi. Dan dikala setiap bumi merasakan kedamaian itu, sekalipun dalam hidupnya ada pertanyaan mengapa terjadi COVID-19 dalam hidup kita ini, kenapa terjadi penebangan hutan, kenapa terjadi bencana alam. Kita akan mengerti itu bukan karena Tuhan. Itu bukan karena hukuman Tuhan. Tetapi itu adalah karena dosa-dosa manusia yang membawa manusia itu ke dalam pekerjaan yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Maka lewat minggu kita pada saat ini, minggu perayaan Pentakosta yang kedua, pencurahan Roh Kudus, kita diingatkan Tuhan telah memberikan Roh-Nya. Apabila engkau mengirim Roh-Mu, mereka tercipta dan engkau membaharui muka bumi. Allah telah memberikan Roh-Nya kepada kita supaya kita tercipta kembali di dalam pembaharuan budi. Dan kita membawa pembaharuan di seluruh bumi ini. Kita akhirnya menyatakan setiap kebaikan di dalam perjalanan kehidupan kita. Kita bahkan menyatakan kita telah dipenuhi oleh Roh Allah. Apa dasar kita menyatakan bahwa kita telah dipenuhi oleh Roh Allah? Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23 menyatakan bahwa buah-buah roh adalah kasih dan sukacita. Ada 9 buah-buah roh di sana dikatakan. Kita ambil 1 atau 2 poin saja. Jikalau kita berada di dalam kasih, kita berada di dalam sukacita, maka kita akan mampu melakukan pekerjaan yang baik. Kita akan mampu melakukan dan memberikan berkat kepada orang lain. Kita akan mampu menerobos tantangan-tantangan yang ada di dalam hidup kita. Karena kita telah diliputi oleh sukacita. Kita telah diliputi oleh kasih yang daripada Allah. Maka dengan sukacita itu, kita akan berbagi kedamaian juga dengan orang lain. Roh Allah membaharui hidup kita untuk senantiasa bersukacita. Maka jangan takut dan gentar dalam hidupmu. Sekalipun ada penderitaan, lihatlah sukacita yang diberikan Tuhan di depan hidupmu. Karena sekalipun kita mengalami penderitaan, tidaklah lebih besar daripada sukacita yang telah disediakan Allah bagi kita. Karena Allah senantiasa menyertai kita dengan Roh-Nya. Maka firman Tuhan mengajak kita pada saat ini. Terimalah Roh Allah dalam hidupmu, maka engkau akan bersukacita. Terimalah Roh Allah dalam hidupmu, maka engkau akan bersukacita. Amin. Kita berdoa. Segala puji syukur kami ucapkan kehadirat-Mu Tuhan. Buat waktu yang telah Tuhan berikan kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu mengajak kami Bapa, agar kami mau menerima Roh Kudus dalam hidup kami. Kami mau merasakan tatangan Roh Allah dalam hidup kami. Sehingga kami senantiasa diliputi sukacita. Karena kami tahu Bapa, dengan kesendirian kami tidak akan mampu melakukan satu pekerjaan yang baik dalam hidup kami. Tapi dengan tuntunan Roh Kudus-Mu, kami akan mampu melakukan pekerjaan baik, perkara-perkara besar dalam hidup kami yang menyenangkan hati Tuhan. Untuk itu Bapa, kami yakin dan percaya kemanapun kami melangkah, biarlah senantiasa dalam tuntunan tangan kasih Tuhan.
kemanapun jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu pada saat ini, melangkahkan hidup mereka dalam pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan yang memberkati mereka, memberkati pekerjaan tangan dan pikiran mereka, sehingga mereka senantiasa di dalam sukacita kekuatan yang baru, dan mereka boleh mencukupkan kebutuhan jasmani, rohani, dan anak-anak mereka. Berkati anak-anak yang telah Tuhan titipkan dalam hidup kami, sehingga mereka bertumbuh berkembang di dalam firman-Mu, yang dalam sekolah mereka di dalam hikmat dan kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Terkhusus anak-anak kami yang sedang ujian pada saat ini, biarlah Tuhan yang memberkati mereka, sehingga cita dan harapan mereka boleh mereka dapatkan ke depan. Terkhususnya Tuhan, anak-anak kami yang sudah menamatkan sekolah menengah atas, yang pada saat ini menanti hasil ujian mereka untuk ke perguruan tinggi negeri. Engkau yang memberkati ujian anak-anak-Mu, sehingga mereka mendapatkan yang terbaik sesuai dengan cita dan harapan mereka. Dan kami juga mau berdoa buat anak-anak kami, jemaat-Mu yang pada saat ini mencari pekerjaan. Biarlah Tuhan yang menuntun mereka ke ladang hijau yang telah Tuhan siapkan dalam hidup mereka. Dan bagi yang mencari jodoh, Engkau berikan jodoh yang baik kepada mereka, sehingga mereka boleh berumah tangga sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami mau berdoa Tuhan, buat setiap jemaat-Mu pada saat ini yang menanti keturunan di dalam rumah tangga mereka. Kami yakin dan percaya Tuhan, sekalipun ada yang dikatakan ibu mandul, tapi kami yakin dan percaya Engkau yang membuka rahim mereka, Engkau yang menumbuhkan kehidupan di dalam rahim mereka, sehingga mereka memperoleh keturunan yang daripada Tuhan, yang menyukakan Tuhan dan keluarga mereka. Berkati juga Tuhan janda dan duda dan lansia di tengah-tengah jemaat-Mu, agar mereka juga Tuhan mendapatkan sukacita yang daripada Tuhan, kekuatan yang baru hari lepas hari. Dan kami mau berdoa Bapa, buat gereja-Mu HKBP dimanapun Tuhan tempatkan, biarlah gereja-Mu menjadi saluran berkat untuk masyarakat sekitar. Sekalipun Tuhan jemaat-Mu atau gereja-Mu mendapat tantangan dari orang-orang yang belum percaya kepadamu, kuatkan setiap iman daripada jemaat-Mu, agar mereka senantiasa diliputi kuat kuasa Tuhan, dan mereka senantiasa berpegang teguh di dalam iman yang teguh kepada Tuhan. Dan kami juga mau berdoa buat negara kami ini Tuhan, biarlah Tuhan memberikan kedamaian, biarlah Tuhan yang senantiasa memelihara kami dari COVID-19, dan Tuhan juga yang senantiasa menguatkan kami menghadapi gelombang ekonomi yang tidak menentu, sehingga kami senantiasa diliputi kuat kuasa Tuhan. Ajari Tuhan pemerintah kami agar mereka senantiasa menjalankan roda pemerintahan ini di dalam takut akan Tuhan dan di dalam hikmat dan kebijaksanaan daripada Tuhan, sehingga terciptalah keutuhan ciptaan yang daripada Tuhan, di mana Tuhan senantiasa memberkati kami satu persatu. Untuk itu Tuhan, kami yakin dan percaya hidup kami bersama orang-orang yang kami kasihi dan yang tidak mengasihi kami, ke dalam tangan-Mu kami serahkan, berkati semuanya dalam damai sejahtera-Mu. Terima kasih Bapa, terimalah doa kami ini hanya dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 108 sambil mengumpulkan persembahan untuk keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan KPKC HKBP.
Tiada lagi duka cita, siksa dan derita. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua. Ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Shalom, selamat Minggu Pentakosta yang kedua. Tuhan memberkati.